Berikut uji regresi linear sederhana. Analisis regresi linear menurut Sugiono 2017 adalah metode yang digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi atau dirubah-rubah atau dinaik turunkan. Kemudian analisis regresi linear dibagi menjadi dua bagian, analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Perbedaannya, analisis regresi linear sederhana hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel dependen atau variabel tergantung dan satu variabel independen atau bebas. Yang kedua, analisis regresi linear berganda melibatkan lebih dari dua variabel, yaitu satu variabel dependen atau variabel tergantung dan lebih dari satu variabel independen atau bebas. Menurut Hijriana DKK 2016, regresi linear sederhana, analisis regresi adalah suatu metode statistik yang mengamati hubungan antar variabel terikat Y dan serangkaian variabel bebas. Persamaannya Y sama dengan A ditambah BX. Kemudian keterangannya adalah Y adalah variabel response atau variabel akibat atau dependen. X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen. A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi atau kemiringan besaran response yang ditemukan oleh prediktor. Berdasarkan nilai A dan B tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikali sigma XI yang sigma XI per N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI yang dikuadratkan. Rumus B sama dengan N kali sigma XI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI yang dikuadratkan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang pertama yaitu tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Nomor 2, identifikasikan variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat atau response. Yang 3, lakukan pengumpulan data. Yang keempat, buatlah tabel penolong yang terdiri dari XI, YI, XI dikali YI, X kuadrat, Y kuadrat, dan total dari masing-masingnya. 5. Menghitung uji linearitas regresi linear. 6. Menghitung uji keberartian koefisien regresi. 7. Hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. 8. Buatkan model persamaan regresi linear sederhana. 9. Lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab dan variabel akibatnya. Tabel penolongnya adalah seperti ini. Yang pada kolom pertama itu diisikan nomor, yang kedua itu XI atau X, yang kedua itu YI atau Y, kemudian XI dan YI dikalikan, kemudian XI kuadrat dan YI yang dikuadratkan. Uji linearitas regresi dan keberartian koefisien regresi. Uji linearitas regresi adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah variabel X dan Y membentuk garis linear dan signifikan atau tidak. Rumus-rumus yang digunakan dalam uji linearitas: yang pertama, JKT sama dengan sigma Y kuadrat. Yang kedua, JKA sama dengan sigma Y yang dikuadratkan per N. Yang nomor 3, JKBA sama dengan B dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N. JKS sama dengan JKT dikurangi JKA dikurangi JKBA. JKG sama dengan sigma XY dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan dibagi N. JKTJ sama dengan JKS dikurangi JKG. Keterangannya ada pada layar. Untuk menguji keberartian hipotesis nol dipakai statistik F sama dengan S kuadrat rek dibagi S kuadrat sis atau yang disebut dengan F hitung dibandingkan dengan F tabel dengan DK pembilang sama dengan 1 dan DK penyebut sama dengan N-2. Untuk mempermudah uji linearitas, kita membutuhkan sebuah tabel yang disebut ANAVA. Berikut contoh tabelnya. Contoh soal.
Suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Bagaimana menganalisis kasus jika alfa sama dengan 5%? X-nya sama dengan jumlah kalori dan Y-nya sama dengan berat badan. Hipotesisnya, H0 tidak ada pengaruh konsumsi jumlah kalori per hari terhadap berat badan mahasiswa. H1 terdapat pengaruh konsumsi jumlah kalori per hari terhadap berat badan mahasiswa. Uji keberartian. Jika T sama dengan sigma Y kuadrat sama dengan 43.495, jika A sama dengan sigma Y yang dikuadratkan dibagi N, hasilnya 413.344,9, jika BA sama dengan 1941,1, jika S sama dengan 209, jika G sama dengan 18, dan jika TJ sama dengan 191. Dari hasil perhitungan tersebut maka dapat dimasukkan ke dalam tabel ANAVA. Uji keberartiannya, H0 koefisien arah regresi tidak berarti dan H1 koefisien itu berarti. Untuk menguji hipotesis 0 dipakai statistik F atau F hitung, dibandingkan dengan F tabel dengan DK pembilang 1 dan DK penyebutnya N-2. Dibandingkan dengan F tabel dengan DK pembilang 1 dan DK penyebutnya N-2 atau 10 kurangi 2 sama dengan 8, hasilnya yaitu 74,3. Untuk taraf kesalahan 5% atau alfa 5%-nya F tabel itu adalah 5,32. Ternyata F hitung lebih besar dari F tabel. Menurut Sugiono, untuk menguji hipotesis 0 apabila koefisien F hitung lebih besar dari harga F tabel berdasarkan taraf kesalahan yang dipilih dan DK yang bersesuaian. Jadi kesimpulan dari perhitungan tadi itu koefisien itu berarti atau B tidak sama dengan 0. Uji linearitas akan dijelaskan oleh teman saya. Uji linearitas. Diketahui F tabelnya 7,2 dengan nilai 19,35 dan F hitungnya belum diketahui. F hitung lebih kecil dari F tabel. Tolak hipotesis H0 jika harga F hitung lebih besar dari F tabel menggunakan taraf kesalahan yang dipilih dan data koefisien yang bersesuaian. Untuk mencari koefisien regresi B dengan rumus N dikali sigma XI dikali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2. Jadi koefisien regresi B adalah 0,149. Untuk mencari nilai konstanta A dengan rumus sigma YI dikali sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI dikali sigma XI dikali YI dibagi N dikali sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2 dengan nilai 2,608. Jadi persamaan regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan 2,608 ditambah 0,149 X. Garis regresi linear sederhana dengan persamaannya Y sama dengan 0,149X ditambah 2,608. R kuadratnya 0,9027.